Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi sayyidis sholihin ila an qala wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara akhlaknya salafun as-salih itu kasratul afwi wasafhi min kulli man adahum bidarbin aw akhdhi mal aw wugu' fi irdin aw nahwi dhalik min akhlaqihim. Di antara sebagian akhlaknya salafus saleh itu kasratul afwi, banyak memaafkan, wasafhi, banyak memaafkan dan mengampuni, angkuliman adahum, terhadap orang yang menyakiti mereka, terhadap orang yang menyakiti mereka, bidorbin, menyakiti dengan pukulan, au ahzimal, atau orang yang nyala kepada mereka, yang berbuat salah kepada mereka dengan mengambil hartanya, atau wugu' fi irdin, atau orang yang mempermalukan mereka. Pokok segala kesalahan orang yang salah kepada mereka, di antara akhlaknya mereka itu mereka gampang memaafkan. Au nahwi dzalik, atau semacamnya, memaafkan kepada orang yang bersalah kepada mereka. Itu semua adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan kesalahan orang. Bahkan ada satu cerita ya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini mertuanya Habib Umar. Suatu ketika nangis. Nangis kenapa? Kenapa Habib kok nangis? Ada muridnya tanya, Habib kenapa kok nangis? Saya bersalah. Salah apa Habib? Kemarin ada orang mencaci maki saya. Habib ini dicaci maki loh. Difitnah, Habib ini menang tok. Meraba. Iya. Terus jawab Habib ini, yang kamu caci makikan kepada saya itu hanya kecil sebagian. Yang kamu tidak tahu dari keburukan saya lebih banyak. Terima kasih, jazakumullah khair. Iku nangis Habibku. Nangis ya apa? Nangisnya gara-gara kenapa? Gara-gara Habib itu misalkan dicaci maki di masjid, sampai di rumahnya baru hatinya lega memaafkan. Dia nangis, kenapa kok tidak mulai dari masjid itu saya sudah memaafkan? Kenapa kok nunggu lama pulang, nunggu tenang, diem baru saya memaafkan? Salah apa aku kok tidak langsung nyepuro? Kenapa saya kok tidak langsung memaafkan? Kenapa kok tidak saya maafkan mulai detik ketika orang mencaci maki saya, mulai tempat itu? Kenapa kok saya, misalkan di masjid ya, kenapa kok tidak mulai dari masjid itu sudah saya maafkan? Kenapa kok nunggu saya sampai di rumah baru saya memaafkan orang itu? Loh, itu ngerasa salah dia, nangis. Padahal itu hanya caci makian orang yang nggak seneng, bukan betul-betul Habib itu seperti itu. Misalkan Habib ini dicaci maki gini, nggak seperti itu Habib. Cuman orang itu nggak seneng sama Habib itu akhirnya dicaci maki. Terus dia masih ngomong, iya yang kamu tahu kejelekan saya itu sedikit, yang lebih dari ini banyak, tapi Allah tutupi. Terima kasih. Merasa bersalahnya kenapa? Kenapa kok nggak langsung memaafkan? Kenapa kok nunggu pulang sampai di rumah baru hatinya itu lega memaafkan? Itu ngerasa salah, nangis. Kok tidak mulai detik awal selesai dicaci maki itu saya memaafkan? Kenapa kok saya nunggu sampai di rumah baru hati saya lega dan memaafkan? Itu nangis.
Gara-gara nggak langsung nyepuro iku nangis. Kita orang ndak kan ya. Ono wong nyek lek iso tapuk dhisik buru mari digepuki lega ya wis tak sepuro. Ono wong misale nyalip kon sampai tiba, spionmu putung. Kapan nyepurone? Lek wis diganti dikai duit, gawe pijet. Baru maafkan lo. Lek enggak bales setimpal enggak nyepuro. Apa katanya? Huzil afwa katanya di Al-Qur'an tuh Nabi Muhammad tuh diajari oleh Allah. Huzil afwa Muhammad. Dadi yo kon niku wong sing selalu nyepuro. Wa'mur bil urfi. Selalulah kamu itu mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Wa'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil, goblok. Enggak usah direken. Nah, jadi gitu. Ini akhlaknya Kanjeng Nabi memang. Dalam ayat yang lain Kanjeng Nabi itu diajari oleh Allah, dididik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Walau kunta faddan Muhammad, kalau kamu tuh jadi orang yang punya hati yang keras, dididik ngamuk apa? Ghalidhal qalb, kamu itu bermuka masam, terus hatinya keras, tidak gampang nyepuro. Lam faddu min haulik, mereka bakal lari dari sekitarmu Muhammad katanya. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti terus gampangan bukan berarti gampangan. Ini dalam hak kita, kalau ada orang salah kepada kita ya, maksudnya kita sikapnya harus seperti itu, harus selembut mungkin. Tapi kalau dalam urusan agama, tidak ada toleransi. Kalau dalam hak dirimu, kamu harus bersikap seperti ini, banyak memaafkan. Tapi kalau dalam urusan hak kebaikan tidak bisa. Kalau saya ngerti aku salah terus gampang. Kok insya Allah tobat dewe tidak kena, tidak harus. Iqamatus syariah, jogo syariat, jogo harga diri itu beda. Kalau berkaitan dengan hak diri kita sendiri, kita harus mengalah sengalah-ngalahnya, memberikan uzur sebanyak-banyaknya mungkin. Bukan kesalahannya mereka. Sayyidina Ali itu pernah ngomong, kalau tidak salah Sayyidina Ali ya, kalau ada orang berbuat salah kepadamu, coba dahulukan 1000 uzur untuk menganggap itu bukan kesalahannya orang itu. Ada orang salah kepadamu, kayak 1000 alasan. Oh be aku sing salah, oh be wong tidak sengaja, oh be apa. Jangan langsung divonis orang itu bersalah. 1000 uzur loh, 1000 alasan. Oh Aldi nggak tepat kelambine misalnya, kelambine kok miring. Oh be kesusu mang pingin hadir luwe awal ngaji, akhirnya kesusu kelambine miring misalnya apa. Oh Aldi apa sih ono jahile. Oh kesusu pingin istiqomah, pingin dapat tempat yang terdepan. Jangan dikira ndak mau mandi, ndak gelem adem iki paling nggak sholat. Jangan disuudzoni dulu. Kasih 1000 alasan untuk berhusnudzon dulu. Itu akhlak. Kalau itu berkaitan dengan dirinya mereka atau berkaitan dengan hartanya, ada orang nyuri hartanya atau nyili duit, tidak dibalik akhlaknya salafus saleh itu gitu, mengedepankan 1000 alasan untuk memaafkan. Awugu fi irdin, atau ada orang itu wugu fi irdin, apa ya, sengaja menghina harga dirinya, yang berkaitan dengan harga dirinya misalkan. Bikin berita yang hoax misalkan. Ya langsung, oh iya itu yang mereka sebarkan, keburukan yang mereka sandarkan kepada saya itu masih sedikit. Yang lebih banyak dari itu yang masih Allah tutupi masih banyak. Jadi gitu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Wa min ahlagihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu ta'zimihim fi hurmatil muslimin wa muhabbatil khair lahum. Wa min ahlagihim, di antara ahlaknya salafus saleh juga lagi di antaranya apa? Kasratu ta'zimihim, mereka sangat takzim, mengagungkan hurmatul muslimin, kemuliaan seorang muslim. Takzim, sangat mengagungkan kemuliaan seorang muslim. Selagi dia muslim dihormati setinggi-tingginya. Berusaha untuk dijunjung kehormatannya. Wa mahabbatul khair, dan mereka tuh seneng,
cinta kebaikan ini supaya sampai kepada mereka, kepada muslimin itu mereka senang menyampaikan kebaikan atau senang terjadinya kebaikan kepada orang muslim itu. Wa min ahlaki radhiyallahu ta'ala anhum sabruhum ala adza zaujatihim. Di antara akhlaknya salafus saleh itu sabruhum, sabarnya mereka ala adza zaujatihim, menghadapi adza zaujatihim, menghadapi apa maknanya ya? Menghadapi perbuatan tidak baiknya istrinya yang tidak baik, mereka sabar. Adza zaujatihim, eleke bojo, jeleknya istri, jelek tingkahnya atau jelek apanya, mereka sabar. Itu diantara akhlaknya. Kayak Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu kereng namun ada orang mau curhat sama Sayyidina Umar, datang dari jauh. Lah kok ketok Sayyidina Umar di ngarepe pintu, Sayyidina Umar ada di depan pintu, diem tok ini. Orang ini nunggu. Kenapa Sayyidina Umar kok diem di depan pintu, nunduk ini ya. Ternyata tambah cedek ketika orang ini yang mau curhat ini mau wadul yang Sayyidina Umar, tambah cedek ternyata dengar Sayyidina Umar lagi dimarahi sama istrinya dari dalam. Diamuk. Mari iku Sayyidina Umar noleh Sayyidina Umar. Ketika noleh Sayyidina Umar, orang ini pulang. Hei, sini. Ada apa ini? Kok tadi kayaknya mau kesini, kok enggak jadi, kok pulang, kenapa? Oh iya Sayyidina Umar, saya itu tadi kesini mau ngelapor sama sampean, mau wadul. Kate sambatan apa? Bojoku iku kereng. Kate sambatan bojone kereng. Ternyata aku nemu sampean diseneni mbek sing wedok meneng tok. Ya wis mari wis iku wis jawabane, wis mulih aku wis urung kete laporan urung. Sayyidina Umar sing kereng koyo ngono ngadepi bojone meneng tok, sabar. Aku teko yang kene kate sambatan yang sampean mau laporan sama sampean, mau mencurhatkan kalau istri saya itu terlalu kereng. Lah kok aku ndelok sampean iki wong sing paling kereng iku ngadepi bojone meneng tok, sabar wis. Taslim sudah, nemu jawaban sudah, saya langsung pulang aja saya. Apa jawabannya Sayyidina? Iya, saya itu bukan saya itu berbuat begini karena yang saya kedepankan tuh rasa syukur saya. Kenapa? Ya wis alhamdulillah aku iki kan sering metu, sering yang kono. Alhamdulillah bojoku sing ngrumat anakku, sing ngrumat omah disaponi, sing ngumbah kelambiku, sing nyiapno mangan lek aku mulih, sing ngrumat anak ngekeki mangan, nyuci, ngerawat. Itu saya kedepankan sikap seperti itu karena saya berterima kasih sudah kepada Allah. Terima kasih saya kepada istri saya juga. Walaupun salahnya, misalkan salah pahamnya dari istrinya, saya diem saja. Jadi gitu. Oh gitu ya, iya wis. Akhirnya gitu jawabannya, nggak jadi orang itu akhirnya laporan sama Sayyidina Umar. Boleh. Sayyidina Umar sing kereng kok ngono ngadepi bojone meneng, sabar. Terus aku ndak sabar, ya wis aku kudu sabar ngono jarine wong. Akhirnya pulang orang itu, nggak jadi apa? Laporan. Sabar menghadapi adza atau perbuatan keji, siksaan, kekejian atau keenggak-enakan dari seorang istri. Kalau tidak terlalu parah ya, kalau parah sampai sudah bertentangan dengan etika syariat, misalnya wis ngenyek terlalu nemen, atau ada kan di fikih itu diterangkan hal-hal yang membolehkan seorang perempuan itu untuk ditalak atau diputus hubungannya. Kalau sudah terlalu banget boleh. Kalau masih cuma tingkah-tingkah biasa, salah masak atau apa ya diterima, disabari, jadi seperti itu. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara ahlaknya salafun shalih radhiyallahu ta'ala anhum, tarku talabir riyasah, mereka itu meninggalkan untuk mencari jabatan. Enggak mencari ya,
Kalau yang di depan itu diterangkan kan mereka tidak senang dekat-dekat dengan pemerintahan karena hati-hati dengan dasar warok, hati-hati wedi. Urip biasa-biasa ya wedi akeh salah ya pemane cedek-cedek ambek pemerintah. Seperti ceritanya Sayyidina Husain pernah saya ceritakan. Sayyidina Husain putranya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mau diangkat menjadi gubernur oleh pemerintahan zaman dulu di Hadramut. Gubernur untuk daerah Inat, pokoknya daerah Tarim dan sekitarnya. Kata Sayyidina Husain apa? Jabatan ini nggak pantas bagi kami, ataupun bagi hewan-hewan kami tidak pantas. Sama jabatan ini saya terima terus saya kasih ke himar saya, tidak berhak. Tidak boleh, himar saya pun tidak boleh menerima jabatan pemerintahan itu. Tidak pantas. Sampai ngono, hewan loh, tidak kira kan hewan jadi pemerintah kan. Sama jadi pun tidak kira kan ngawur, tidak ngerti apa-apa. Ini tidak pantas menerima jabatan ini katanya. Saking nggak bagusnya jabatan duniawi seperti itu. Wa min ahlagihim radhiyallahu ta'ala anhum nushu ba'dihim li ba'dho, di antara ahlaknya salafun saleh di antaranya apa? Nushu ba'dihim li ba'dho, saling memberi nasihat satu sama lain. Saling memberi nasihat. Dalam satu keterangan, inna gawamaddin an-nasihah, termasuk salah satu gawam, pondasi yang bisa membuat agama atau keimanan kita, akidah kita itu bagus, saling memberi nasihat dan mencari nasihat. Nasihat yang paling bagus itu gimana? Nasihat yang ketika kamu mendengarkannya kamu sakit hati, itu bagus itu. Kau ngerasa tersindir, kau ngerasa salah, itu nasihat yang paling bagus. Makanya kalau ente mau ngaji atau mau dengarkan nasihat, mau itu sana, nyari yang tegas. Ojo dolek sing lembek, sing apa ngakak-ngakak tok. Karena apa? Karena kita tujuannya mendengarkan nasihat untuk mengobati diri. Sedangkan tubuh yang terluka itu kalau dikasih obat merah pasti terasa sakit kan ya. Ente kulitnya ini dikei obat merah, betadine. Sakit enggak? Sakit enggak kulit biasa ini dikasih? Enggak sakit. Sakit. Sing catu baru lah dikei obat loro ya apa enggak? Nah itu tujuannya kita kan untuk ngobati. Kita datang pengajian, datang ngaji nyari nasihat untuk memperbaiki diri supaya diri ini semakin terlonjak atau semakin termotivasi, tergenjot untuk semakin baik. Cari nasihat sing kereng, sing apa? Sing tegas. Baru ketika kamu dengar nasihat kamu merasa tersindir, oh iya sholatku tidak tepat. Itu baru tepat berarti nasihat itu. Karena itu tubuh yang terluka itulah yang ketika kena obat akan merasa sakit. Inti kalau luka disiram air garam sakit apa enggak? Sakit. Enggak jatuh. Kalau enggak ada lukanya disiram air garam sakit apa enggak? Enggak sakit. Lah cari nasihat yang seperti itu. Itu manfaat. Ojo dolek sing lemes sing nyantai anu ya ndak ras waras kok ni. Wa min ahlagihim radhiyallahu ta'ala anhum ya. Wa min ahlagihim radhiyallahu ta'ala anhum husnu adabihim ma'as saghir fadlan 'anil kabir wa ma'al abid. Di antara ahlaknya salafun saleh itu husnu adabihim, bagusnya adabnya mereka, tingkah lakunya mereka, akhlaknya mereka ma'as saghir, dengan anak-anak yang lebih kecil. Dengan yang lebih kecil mereka itu bagus cara bergaulnya. Fadlan anil kabir, dengan yang lebih tua lebih-lebih lagi, jadi gitu. Wa ma'al abid, dan dengan para budak. Zaman dulu ada budak ya, dengan para budak. Kalau sekarang tuh dengan bawahan ya, mungkin bawahan atau hadam atau sapa gitu. Anak buah gitu. Dalam satu hadis diterangkan, laisa minna, bukan golongan kami, katanya kanjeng Nabi. Duduk golonganku, jarinya Rasulullah, bukan golongan saya. Man lam yarham saghirana wala yuwaggir kabirana. Orang yang enggak kasih sayang kepada yang lebih kecil terus tidak menghormati yang lebih tua. Duduk golonganku. Lek wong wis ngawur kabeh dianggap rata. Duduk.
Umat Kanjeng Nabi sing bagus ku sing rahmat yang sing cilian, ngurmat yang sing tuwean. Jadi gitu. Terus bukan posisinya sama semua, enggak. Posisinya itu kalau yang lebih kecil kita rahmati, kita sayangi, kita besarkan hatinya. Kalau yang lebih tua dihormati gitu. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum syiddatu khaufihim min Allah Ta'ala, sangat takutnya mereka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut apa? An yuhtim lahum bisu'il khatimah, mereka sangat takut kepada Allah, takut nanti ketika mati dicatat mati dalam keadaan su'ul khotimah, takut nangis. Sayyidina Utsman tuh pernah mendengarkan suatu ayatnya isinya ayat azab. Sayyidina Utsman tuh langsung kaku. Sayyidina Utsman tuh langsung kaku, langsung apa? Langsung kram kabeh ngono. Langsung kram kabeh ngono. Sayyidina Utsman dengar ayat azab langsung kaku, langsung cekat, meneng tok. Kaku duduk kaku meneng, koyok kaku koyok moro-moro kaku ngono lho. Ketika sudah sadar dari itu ditanya, Sayyidina Utsman kenapa sampean ketika dengar ayat azab tadi moro-moro kaku? Kram kabeh sak awake ceket. Apa katanya? Saya takut wedi aku masuk golongan wong sing diceritakno di ayat iku. Wedi aku masuk golongan wong sing diazab iku. Padahal Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sahabat mantune Kanjeng Nabi, Masya Allah, mati syahid. Seperti itu ahlaknya salafus saleh itu, mereka takut mati dalam keadaan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat takut dari Allah Subhanahu wa taala, wedi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal mereka itu golongan orang yang ahli ibadah itu ya salafun saleh, para aulia itu. Sing awak sing sabiasain nang tenang ngesrengean lek ngaji lek anu ngesrengean insyaallah husnul khotimah. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhum. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu muwadzabatihim, mereka banyak menjaga ala qiyamil lail, mengerjakan sholat malam, ibadah malam, soifan wasitaan, dalam keadaan musim dingin atau musim rendang, musim dingin atau musim panas, tetap dijaga, tidak berubah walaupun dingin. Soalnya di Arab tuh kalau musim dingin tengah malam tuh wis berat banget. Untuk bangun tengah malam tuh berat banget karena dinginnya itu wis mencekam, loro kabeh awak iku kadang. Mereka tidak berubah, gimana pun keberadaannya tetap dijaga. Tidak mereka tinggalkan 100%. Jadi biasanya mungkin kalau di musim-musim enak mereka itu sholatnya sampai berapa rakaat, kalau musim berat mungkin sampai biasanya 4, 2 gitu. Biasanya 4 salam, 2 salam. Pokoknya tidak kosong. Nggak langsung hilang kabeh itu. Caranya mereka itu beribadah begitu. Biasanya mereka itu kalau dalam keadaan sehat bisa baca Al-Quran 10 juz. Kalau dalam keadaan capek, pokoknya nggak kosong toko moco, tetap moco walaupun sak juz misalnya. Itu caranya. Cara beribadahnya mereka itu seperti itu. Tidak ditinggalkan semua ketika dalam keadaan sulit atau dalam keadaan berat. Banyak mengerjakan ibadah ketika dalam keadaan sehat. Kalau sudah sakit, misalkan tepat tidak sehat, tepat apa, biasanya baca Quran 5 juz, mungkin mereka baca hanya 1 juz, wiritan sholawatnya biasanya 10.000, bacanya cuma 1.000. Jadi gitu, tetap ono ibadah itu tidak sampai kosong, tetap melaku terus. Muwadzabah, dijaga, keistiqomahannya dijaga. Min ahlakihim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.